PWWB. Hai teman-teman semua, perkenalkan aku Dela dan partner saya. Windy. Oke, di sini kita mau ngapain sih Kak? Di sini kita mau ngobrol-ngobrol tentang topik-topik yang mungkin lagi hits sekarang atau yang lagi seru sekarang gitu. Oh iya, kita lupa. Kita ini dari mana Kak? Dari PWWB. Apa sih Kak kepanjangannya? PWWB itu Psychological Wellbeing Bandung. Oke, jadi teman-teman, kita akan membahas nih podcast dengan topik-topik yang menarik di kaula muda saat-saat ini, ya Kak ya. Nah, untuk podcast yang pertama ini, kita akan membahas mengenai curhat toksik versus curhat sehat, Kak. Gitu. Kenapa ya kita bahas tentang topik itu ya, Kak? Biasanya kan kita sebagai manusia lah ya, Betul. butuh penyaluran. Jadi butuh curhat, butuh ngobrol, butuh solusi mungkin atau butuh didengar sama orang lain. Betul. Kadang kita curhat, sebenarnya kita tahu solusinya apa ya, Kak ya. Tapi kayak butuh didengar aja. Gitu. Butuh kuping. Iya, betul banget. Nah, kakak biasanya kalau curhat sama siapa sih, Kak? Biasanya sama teman-teman yang dekat, tapi tergantung sih biasanya. Kalau curhat masalah kerjaan bisa curhat masalah yang lain si B gitu. Kalau Dela sendiri Sama kayak kau ini. Jadi kita udah tahu nih teman mana yang memang bisa menjaga rahasia tentunya, kayak mana yang memang bisa memberikan solusi. Kadang kita juga butuh teman-teman curhat yang lebih dewasa gitu ya, kayak untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih berbeda mungkin ya, lebih berpengalaman gitu. Nah, tapi ngomong-ngomongin tentang curhat, tadi juga kita sudah bahas kenapa gitu ya butuh membahas topik ini, karena memang dirasa seperti kita perlu tahu nih mana yang memang curhat toksik dan juga curhat sehat gitu. Nah, oke, kita bisa mulai untuk gimana ya membedakannya untuk mana ya curhat yang toksik, mana curhat yang sehat gitu. Kadang-kadang gimana sih Kak kita bisa membedakannya gitu antara kedua curhat itu gitu. kalau ke saya tuh kalau misalnya yang bikin si pendengar itu jadi males gitu kan. Jadi dia terus-terusan ngeluh, dia terus ngomongin masalah yang sama putar. Jadi nggak ada solusinya, jadi setiap ketemu ngomong yang Bahasan sama lagi topiknya jadi gitu ya. kan kemarin udah dikasih tahu kenapa masih kayak gitu. Jadi sebenarnya jadi jatuhnya nggak mendengarkan kita ya sebenarnya, yang udah kita kasih solusi tapi ternyata masih itu lagi yang dibahas. kayak orangnya tuh stuck dan nggak mau maju, tapi udah aja cuma pengen didengar gitu. Jadi orang-orang yang curhat tuh kayaknya berkeluh sama masalah-masalahnya yang sama terus gitu. Jadi itu tuh salah satu ciri-ciri. Nah, apakah sebenarnya kita tuh curhat toksik atau sehat ya teman-teman gitu kali ya, kayak untuk membedakannya itu hanya salah satu mungkin ya, kayak salah satu atau beberapa ciri-ciri teman-teman untuk curhat toksik itu yang seperti itu gitu. Nah, terus Kak, kalau curhat sehat itu yang gimana sih Kak biasanya? Kalau misalnya nih saya cerita sama kamu tentang masalah, nih saya sebel nih sama teman yang ada di tempat kerja atau di kuliah, tapi terus udah gitu kamu kasih saran, kayaknya mungkin lebih baiknya gini, terus menurut kamu ini gimana, terus menurut saya iya saya harusnya ya kalau saya punya masalah saya omongin. Nah udah gitu dilakuin sarannya itu, bukan cuma sekedar gitu, nanti ketemu Dela, Dela itu orang ini masih nyebelin, terus nanti Dela nanya, udah diomongin tuh belum, tapi terus aja orang nyebelin banget gini gitu. Jadi ada solusi gitu. Oke. Jadi curhat yang sehat seperti itu teman-teman ya. Jadi gimana kita bisa mendengarkan solusi dari pendengar curhat kita dan kita melakukan yang itu yang terpenting ya, kayak ternyata ya di balik curhat yang sehat itu ya. Kan butuh udah gitu kita harus apa kan? Jadi langkah selanjutnya supaya ini masalah selesai dan nggak stuck di masalah itu mempengaruhi keseharian kita, relasi kita, emosi kita. Lebih baik ya cari solusinya harus apa. Ya gitu teman-teman. Jadi memang kita kalau curhat juga hati-hati ya teman-teman, karena memang itu ternyata bisa mempengaruhi diri kita sendiri
gitu ya kak ya, ternyata ya. Gimana? Mempengaruhinya gimana? Kan kalau misalkan ini, kalau kalau curhat yang toksik tuh kan itu bikin kita capek ya kak ya, kelelahan gitu Yang karena dengerinnya. kitanya, Oh, kita sebagai yang curhat. oke. Betul. Betul kan? Dua-duanya Kita- sih kalau menurut Iya, saya. dua-duanya menurut kami. Iya, yang dengerinnya juga capek karena kayak ya apa sih itu lagi gitu. Sebenarnya capek kalau yang ke yang apa sih kak? Yang cerita. Yang cerita. Nah, yang cerita itu karena kita sebenarnya berputar-putar masalah yang sama tuh, tanpa ada keberanian untuk mencoba melakukan solusi dari teman kita. Tapi terkadang ada orang yang gitu emang, jadi dia terus aja, dia kayak ayo udah gitu aja nggak mau maju gitu, sedangkan di situ jadi dia mungkin jadi malah menikmati, oh iya ya saya diperhatiin, didengerin gitu. Terus kalau kita ketemu orang itu gimana ya kayak balik lagi sih, kita sebagai teman yang baik ya dengerin lah ya, nggak menghakimi, nggak nyalahin, terus kita tetap kasih solusi bahwa mungkin kita bisa bilang bahwa udah cerita nih berkali-kali masalahnya sama, coba tuh dilakuin solusinya dari kita, jangan emang kan mau kayak gitu terus gitu. Terus kak nih, gimana sih kak kita bisa langsung membedakan kira-kira nih, apakah kita butuh waktu yang lama untuk membedakan curhat yang toksik sama curhat yang sehat, atau gimana kak? Kalau saya sih mungkin kalau orangnya udah cerita hal yang sama 2 atau 3 kali ya kayaknya, kayak dia stuck di situ dan kelihatan nggak mau maju. Nah lebih baik mungkin dikasih tahu kayak tadi, coba tuh dilakuin, cobalah berpikir yang lain, dari sisi lain dicobain, jangan cuma ngomong cerita tapi nggak ada solusi. Tapi ada salahnya nggak sih kak kalau misalkan kan kadang kita teriak seperti kita udah pernah bahas juga, kalau kadang curhat tuh ini cuma sebenarnya butuh didengerin aja gitu. Nah jadi apa bedanya kak nanti kalau misalkan itu dengan curhat toksik? Bedanya? Mungkin kalau saya biasanya nanya ya ke orangnya, adalah kamu pengen didengerin aja atau butuh solusi gitu. Terus tapi kalau udah kayak tadi ya berulang kali kan capeknya ke yang denger juga, yang ngasih solusi juga. Kita ngomong bahwa kamu nggak bisa kayak gini terus gitu. Sayangnya juga punya batasnya. Kalau kamu cerita yang sama terus, mungkin saya nanti lama-lama saya nggak mau dengerin gitu. Saya malah jadi capek sama kamunya gitu. Dan saya nggak mau hal itu terjadi. Kalau saya sih balik lagi, relasi itu komunikasi. Betul. Oke, berarti di curhat ini itu adalah sebenarnya pola komunikasi ya kak? Iya. Mau gimana ngomongin temen tapi dianya nggak tersinggung gitu. Oh iya, nah, itu juga penting teman-teman, ternyata kalau misalkan kita sebagai pendengar curhat, gimana kita nyari solusi juga dan ngasih solusi juga supaya temennya nggak tersinggung, dan kan tentunya kita juga pengen ini ya kayak ke temen, masa yang nggak mau membawa perubahan untuk dia, pasti kan kita juga seneng ya pengen bantu. Pengen bantu juga, tapi satu sisi kan kita kadang nggak enak ya kayak untuk negur. Nah itu kan itu mungkin nanti jadi topik berikutnya. Bagaimana cara ngomong yang benar ya, komunikasi yang efektif tapi nggak menyinggung. Dan biasanya ini kalau misalkan curhat tuh kita harus gimana sih kan nentuin untuk menentukan orang yang tepat curhat gitu? Ya tadi Andela bilang bisa nyimpen rahasia, terus orang yang bikin kita nyaman, terus sama mungkin apa ya? Bisa dipercaya, menyimpan rahasia, terus juga yang bisa nggak menghakimi juga. Tapi jadi ketinggian ya standarnya. Nah mungkin ya dari teman-teman sendiri aja yang dekat lah pasti. Kita aja tahu lah, oh si A bisa dipercaya, oh si B bisa diceritain ini gitu. Tapi kak, kalau kakak nih lebih nyaman curhat ke teman atau ke keluarga sih? Kalau pribadi sih ke temen ya. Kadang kayak kalau ke keluarga tuh kadang kalau ke ke mama atau ke papa gitu, kadang nggak semua hal bisa dicurhatin ya kan. Kadang satu nggak relate gitu kan, kadang iya nggak sih kak gitu kan. Kadang beda usia gitu, paling kalaupun ke anggota keluarga ya ke kakak gitu ya kayak paling ya nggak sih. Kalau saya sih teman aja, nggak paling ke orang tua, karena
karena saya kan cuma tinggal punya papa. Mm-mm. Jadi terus kalau cowok kan biasanya dia lebih yang cool gitu, tapi yang responnya cuma oh gitu ya. Jadi tuh agak males gitu. Jadi kalau udah masalahnya beres aja mungkin sekarang saya. Jadi kalau masalahnya beres kayak sekedar informasi ini tuh terjadi di hidup saya gitu. Jadi nggak lagi panas, jadi emosi, minta solusi kan nggak bener ya responnya, jadi nanti makin bikin emosi. Lebih ke teman sih kayak. Kayaknya teman-teman juga banyak yang akan curhat lebih banyak ke teman dekat ya pasti ya, gitu. Karena mungkin masalah lebih relate kali ya kak ya, kalau misalkan kayak gitu. Sehari-hari mungkin orang yang nyebelin atau orang yang bermasalah juga mereka kenal, jadi bisa kasih sudut pandang yang lebih baik. Dan mungkin jadi sudut pandang lebih netral nggak sih Kak, kalau misalkan dari temen gitu kan. Cuman itu juga ada bahayanya sih, kita ya, kalau salah pilih temen ya misalnya nih jadi ikutan mana sekarang oh iya bener, sering banget kan Kak itu tuh terjadi kan Kak, kayak kalau misalkan saking deketnya jadi kayak kita sebenarnya salah nih di sisi yang salah nih, tapi teman pasti bela-belain aja gitu kalau misalkan udah deketnya. Ya paling itu chat note aja mungkin ya buat kita supaya kita juga bisa lebih objektif gitu ya. Kalau curhat sama orang ya gitu. Jadi oke, kita bermasalah, tapi kita tetap harus bisa lihat oh kita juga ada salahnya nggak, jangan cuma nyalahin satu sisi gitu. Oh itu penting juga ya Kak, jadi ya kalau lagi curhat ya. Tetap perlu ada penilaian ya kayak berarti ya kalau misalkan itu. Oke. Mungkin ini yang terakhir yang tadi ya, di setiap masalah itu pasti ada sesuatu yang baik yang bisa betul banget. Jadi walaupun misalnya kita lagi ada masalah, terus kayaknya nggak nemu solusinya, tapi tetap pasti setiap proses masalah itu akan menimbulkan sesuatu yang baik juga gitu. Nggak selalu semuanya masalah itu negatif. Betul. Gimana sih Kak berarti kalau misalkan caranya nih untuk melihat masalah itu dari sudut pandang yang positif atau menemukan hal yang positifnya gitu kan, kita lagi ada masalah ya gitu, pasti pikiran kita juga negatif gitu kan, pasti menghakimi diri kita sendiri ya, salah aku deh kalau gitu, sebelumnya aku nggak kayak gini. Nah itu gimana sih Kak caranya? Jangan berlarut lama-lama aja sih di masalah itu. Misalnya teman kita nih, kita udah curhat ke si A, curhat ke si B, udah ada solusi. Nah itu yang dipraktekin. Nah jadi satu yang tadi curhatnya supaya tidak toksik gitu, jadi tidak kembali lagi ke masalah yang sama, tapi ada solusi. Nah setelah itu ya lihat, saya misalnya bermasalahnya di kuliah atau di kerjaan, saya dari masalah ini belajar lebih sabar, saya dari masalah ini jadi lebih pengertian sama orang. Nah itu mungkin titik baiknya ya, jadi bahwa kita belajar sesuatu, kita jadi individu yang lebih baik. Setuju sih sama hal ini. Jadi memang ternyata di balik curhat itu kita bisa dapat banyak pelajaran ya Kak ya, nggak hanya masalah kita selesai gitu aja, tapi ternyata kita juga pasti dapat sesuatu dari orang lain gitu ya. Terus belajar menghargai juga bahwa ternyata tuh kita punya teman yang baik ya, waktu kita susah dia tuh selalu ada gitu. Itu sisi positifnya. Jadi ya kita belajar menghargai semua yang terjadi, lewatin semua prosesnya, hargai teman kita yang kita ajak curhat. Jangan kita perlakukan seenaknya, karena dia teman baik kita, jadi ya udah terus aja kita kasih rahasia kita, tapi cerita yang sama berulang kali. Nah Kak, tapi ternyata Kak, curhat ini juga tuh yang tadi yang Kak, selain membawa dampak positif, memberikan manfaat gitu kan, terus ternyata kita juga dapat hal-hal positif juga nih melalui permasalahan yang ada, melalui sudut pandang dari teman kita yang telah kasih solusi gitu. Nah ternyata itu tuh menjaga kesehatan mental kita juga ya teman. Menurut Kakak gimana nih kalau misalnya terkait kesehatan mental? Kalau kita ada masalah, kadang ada orang yang bisa keep sendiri, cari solusi sendiri. Ya mungkin orang-orang introvert gitu ya. Jadi dia berpikir, kayaknya saya baiknya gini, terus dia lebih nyaman memecahkannya dia sendiri. Tapi kalau kita yang orang extrovert, ambivert gitu butuh orang ya. Jadi si emosinya tuh bisa lebih diselesaikan dengan lebih baik gitu, dengan cara yang lebih positif daripada kita stuck sendiri. Jadi
penyaluran emosinya gitu kan, lebih dikeluarkan gitu, tidak dipendam sendirian. Ternyata memang karena kalau dipendam sendiri juga jadi bikin kita apa ya, merusak gitu, jadi kerja nggak benar, konsentrasi terganggu, nggak bisa tidur, dengan kesehatan fisik yang tidak baik akan mempengaruhi kesehatan mental, jadi lebih mudah stres, lebih mudah emosi, relasi juga jadi nggak baik. Jadi ternyata merembet gitu ya kemana-mana, ke pikiran kita, ke perasaan kita, Emosi, ke relasi. performa kita selama beraktivitas gitu ya, Relasi juga. ke relasi juga ternyata. Jadi memang ke arah sana ternyata teman-teman, untuk curhat yang toksik itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita juga loh ternyata. Oke, jadi ini Dela, kita udah nyampe di akhir nih, akhir topik curhat kita. Jadi kesimpulannya apa nih Dela? Oke, kesimpulannya, jadi teman-teman, untuk membedakan curhat yang toksik sama curhat yang sehat itu dilihat dari mau nggak sih kita untuk berubah, atau kebutuhan apa sebenarnya kita mau curhat ya Kak ya. Apakah memang hanya mau mendengarkan aja atau seperti apa gitu ya Kak ya. Nah, terus juga teman-teman, ternyata pilih orang yang tepat juga itu menentukan apakah curhat itu akan menjadi sehat atau curhat itu akan menjadi toksik gitu. Tadi yang udah dibahas juga ya sama Kak Windy sama aku juga, kalau ternyata curhat dengan orang-orang yang tidak tepat bisa membuat masalah, justru malah kita terus berkelut sama masalah kita, bukan menemukan solusi. Tambah gede. Iya, bisa bahkan tambah gede masalahnya gitu. Terus juga, nah curhat ini juga kalau misalkan kita melakukannya dengan tepat dan mau melakukan solusi yang sudah diberikan gitu ya sama teman-teman kita, terutama gitu ya sebagai pendengar cerita kita, nah itu tuh bisa menjaga kesehatan mental kita ternyata teman-teman, karena dengan itu kita bisa performa kita ya saya lebih positif lagi. Tapi satu lagi nih, jangan terlalu tergantung juga sama teman. Jadi jangan selalu aduh ada masalah, aku nggak nemu solusinya, cari teman, nanti kemampuan problem solving kita jadi nggak berkembang gitu. Jadi kita harus tahu kapan waktunya kita bisa curhat, kapan kita harus selesaiin sendiri dulu. Kalau memang udah mentok, baru misalnya cari solusi. Jadi nggak selalu, jadi nggak dependen gitu lah. Berarti seenggaknya kita usaha dulu gitu ya, sampai benar-benar mentok, memang sudah tidak menemukan solusi, barulah oke deh, aku cobain curhat atau cari solusi lain. Dan aku jadi kepikiran, kayaknya ada hal-hal yang memang gak semuanya juga kita perlu curhatin ya Kak. Maksudnya hal-hal privacy gitu. Nah itu juga memang kita butuh untuk membatasi diri juga teman-teman. Sedekat apapun dengan orang lain, dengan teman-teman, dengan juga keluarga, ada hal-hal yang memang kita tidak perlu untuk bahas ya Kak ya, di suatu curhatan, di suatu perkumpulan gitu biasanya teman-teman. Gitu sih paling ya Kak ya. Jadi curhat itu berguna nggak? Berguna banget. Berguna. Tapi jangan sampai ketergantungan dan jangan sampai meracuni teman kita. Jadi memang ada batasannya gitu. Harus menghargai juga teman pendengar kita lah ya. Gitu. Menghargai dengan cara apa tadi Kak? Dengan cara tidak jangan sama. Ya, dan melakukan solusinya. Itu poin pentingnya. Sebagai bentuk penghargaannya gitu. Oke, teman-teman, sudah cukup ya Kak ya kayaknya podcast kali ini. Podcast yang masalah di suara anjing sudah berkumandang. Oke, segitu dulu obrolan kita tentang topik ini. Untuk teman-teman yang lain, kalau mau dengerin podcast topik-topik berikutnya, kita akan update setiap hari Selasa jam 5. Terus kalau misalnya ada yang mau komen ataupun kasih ide buat ide lain, topik lain, apa yang mau kita bahas gitu, boleh tulis aja langsung di komen. Oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. BWWB